Meski banyak diremehkan, akan kesulitan bersaing di round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi Indonesia tergabung di grup yang dianggap paling berat bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina hingga Bahrain. Namun melihat kekuatan Indonesia yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, terutama dengan bergabungnya para pemain keturunan berlabel Eropa, jelas di satu sisi, ini membuat banyak pihak kagum, termasuk salah satu Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, di mana beliau mengakui kalau apa yang dilakukan Timnas Indonesia sekarang, terutama dengan pemain mudanya, bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk mulai memikirkan prospek jangka panjang, agar ke depannya sepak bola Asia bukan hanya tentang Jepang, Iran, Arab Saudi, Korea Selatan, ataupun Australia. Harus kita akui, jika penambahan kuota Asia oleh FIFA di Piala Dunia 2026 membuat banyak tim-tim di Asia ingin memanfaatkan itu sebaik mungkin, termasuk Indonesia, yang sampai detik ini masih mengupayakan penambahan kekuatan dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan dari Eropa. Gak cuma yang grade A, para pemain diaspora dari tim U20 yang tampil di Toulon Cup kemarin pun juga gak lepas dari perhatian, di mana mereka bisa menjadi opsi yang menarik sebagai bagian dari mempergemuk kedalaman skuad yang ada. Sehingga nantinya, Timnas Indonesia 90% akan benar-benar diisi oleh mereka yang berkiprah di luar negeri. Dan itu mirip-mirip dengan Timnas Jepang. Hanya saja secara kualitas, ya maaf aja kalau Jepang ini masih satu level di atas pemain Indonesia meskipun itu grade A sekalipun. Tapi nggak apa-apa, karena intinya target Indonesia di round ketiga ini cukup realistis untuk dicapai. Ya, suka tak suka, peluang Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia nggak lebih dari 40%. Alasannya pun bisa kami sebut masuk akal. Pertama, tim ini masih sangat bau kencur, alias muda. Kedua, soal pengalaman. Namun dari semua itu memang segalanya bisa terjadi. Akan tetapi ya gitu, paling realistis adalah kita bisa mengamankan posisi 3 dan 4 jika melihat persaingan grup C yang berisikan langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Karena jika begitu, kita baru bisa berharap banyak di round keempat karena secara level, lawan yang dihadapi kekuatannya nggak jauh beda. Apalagi jika semisal pemain seperti Maarten Paes, Ole Roumanie, Kevin Dix, Mads Hilgers, hingga Eliano Renders bisa bermain, tentu peluang untuk bersaing di round 4 nanti bisa mencapai 60%. Lebih respek ke Indonesia dibanding Cina dan Bahrain. Legenda Jepang Keisuke Honda pernah mengatakan kalau sekarang ini Indonesia merupakan tim yang lengkap di kawasan Asia Tenggara. Sehingga ia sangat tertarik dan menantikan Indonesia bisa bertarung melawan Jepang lagi dengan skuad yang lebih baru dan matang. Kemudian legenda Korea Selatan dan Manchester United Park Ji-sung dalam sebuah wawancara memuji perkembangan Indonesia di bawah Sintayong yang benar-benar bagus. Bahkan jika ia bandingkan ketika 1 dekade lalu ia berkunjung ke Indonesia, banyak sekali hal yang sudah berubah, termasuk mulai dari kebijakan potong generasi sampai banyaknya pemain dari Eropa. Meski begitu, Park juga menekankan untuk jangan terlena dan tetap fokus bekerja keras karena bagaimanapun untuk bersaing dengan tim-tim besar Asia jelas tak mudah. Namun Park yakin dengan kerja keras dan persatuan yang utuh, Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong akan bisa berbicara banyak. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda, di berbagai aspek dan itu juga dilakukan dengan baik saat ini.
Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan bekerja keras dan profesional. Dan Indonesia sudah melakukan banyak hal yang benar di bawah Sintayong, ucap Park Ji-sung dilansir dari KBS News. Dan melihat perkembangan pesat timnas Indonesia, terutama dengan banyaknya pemain-pemain Eropa yang bergabung ke skuad Garuda, tak heran jika Indonesia menjadi salah satu tim yang wajib diwaspadai dibandingkan dengan Cina dan juga Bahrain. Timnas Indonesia sudah berkembang pesat. Sementara itu, legenda timnas Australia Tim Cahill mengatakan kalau Indonesia sudah berkembang lebih pesat terutama pasca Piala Asia awal tahun lalu, di mana Cahill yakin dengan mayoritas pemain muda yang dikombinasikan dengan pemain berpengalaman dari Eropa membuat Indonesia benar-benar jadi tim yang cukup menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Ini bukan seperti sepak bola pada zaman saya dulu. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Setidaknya dalam 5 tahun. Ini akan menjadi besar. Saya tidak tahu apakah ini akan menolong di liga lokal, tapi mereka berinvestasi. Mereka melakukan hal besar dengan banyak pemain muda, ucap pria 44 tahun tersebut dilansir dari Reuters. Dan terlepas dari itu semua, intinya kita berdoa saja. Semoga Indonesia bisa dapat grup yang bagus dan semoga saja proses penambahan pemain keturunan juga bisa berjalan lancar. Serta yang paling penting, dengan kontrak baru yang baru saja ditanda tangani oleh Coach Shin, semoga dia bisa menciptakan banyak sejarah baru bersama Timnas Indonesia. Dan yang pasti, moga-moga Pak Erick Thohir bisa membenahi sedikit demi sedikit problematika di sepak bola Indonesia secara umum.